Halo, saya Zakwan, saya 21 tahun, angkatan 2018, dan ini dia kisahku. Nah, kisah saya ini itu obesitas dari kecil. Kalian tahu kan obesitas? Yang nggak tahu obesitas itu loh kegendutan nih. Oke, dan kita udah tahu nih kisahnya. Kalau misalnya ini ada di YouTube akun Ikom Gizi 2021 kan. Oke, Kom Gizi. Nih, kisahnya ini acara yang nyelenggarain anak-anak gizi. Nah, gizi. Bicara tentang gizi, ekspektasi kalian nih apa gitu kan? Mungkin ada yang bilang kayaknya anak gizi tuh istilahnya badannya atletis. Atau misalnya makan sayur, makan buah, makan ikan, terus makan ayam nggak pakai minyak. Misalnya guilt free, fat free, atau rendah garam, ataupun semuanya itu kalian salah besar. Yang namanya anak gizi ya tetap ala kadarnya gitu. Maksudnya tiap orang tuh beda-beda itu nggak mesti se-strict itu nggak sama sekali nggak. Apalagi saya. Oke, kenapa ini dengan saya? Nah, si saya ini itu obesitas dari kecil. Kalian tahu kan obesitas? Yang nggak tahu obesitas itu loh kegendutan nih. Mungkin kalau dari sini ya aman-aman aja nih. Tapi kalau saya berdiri itu udah kayak gelambir semua gitu, kayak gelambir jalan. Itu sebenarnya adalah tekanan batin tersendiri sebagai anak gizi. Kenapa? Sebelum tanya kenapa, ini dulu deh, cerita ini aja dulu deh. Kenapa sih saya bisa masuk gizi padahal ini obesitas gitu kan ya, obesitas nih kayak badan gendut masuk gizi. Terus gak kurus-kurus sampai sekarang. Jadi dulu pas SBMPTN nih, kisahnya apa ya, kayak yang cocok kayak gitu, kayak pas saya masuk orang-orang tuh pada bilang, wow, amazing gitu kan. Oke lah, pilih aja nih gizi. Kayaknya kalau saya masuk, itu orang-orang pada kaget nanti. Oke, ternyata nggak tembus pas SBMPTN. Masuknya kimia murni. Waktu itu tuh mikir banget malam-malam sama orang tua, sama almarhum bapak, sama ibu gitu kan. Ini Pak Bu, ini saya masuk kimia murni apa enggak ya? Soalnya cerita cutting sih, cerita kakak kelas dulu gitu. Laporannya ngeri-ngeri, terus ada hitungannya. Kan saya ini sadar diri, nggak bisa MTK, nggak bisa fisika. Carilah yang nggak ada hitungannya. Yang memang pas banget gizi ini, pas banget di gizi ini, tapi nggak tembus. Ya udah, akhirnya kata bapak nggak usah diambil, kita mandiri aja nih, kita mandiri nih. Oke lah, saya pilih UB. Akhirnya tembus. Teman saya juga kaget tuh. Hah, gizi, gizi, ya, gizi, ya gizi. Yang itu yang orang-orang buat fitness coach itu, yang urus fitness coach, yang makan sayur buah gitu, yang sehat-sehat, yang di rumah sakit, yang bawa makanan, yang bikin menu. Nah itu gizi. Ya ampun, teman saya pada kaget. Saya pun sebenarnya kaget nih. Apa pula nih bisa masuk gizi padahal badan kayak gini kan? Oke, memang masuk gizi ini berat badannya itu 128 kilo alias obesitas morbid. Obesitas morbid itu kalau misalnya kita lihat status gizi itu ya, itu bapaknya obesitas, paling puncaknya gitu kan. Segala macam penyakit tuh kita udah bisa masuk dalam badannya si orang obes morbid ini. Kalau kita ceritain obes morbid ini kagak cukup coy, bisa jadi episode lain gitu kan. Oke, kita langsung kuliah gini kan. Kuliah gizi. Oke, kita kuliah santai-santai, terus tiba-tiba ada dosen nyeletuk pertama kali kayak gitu, semester 1 kan pastinya. Ya sebaiknya memang kalau mahasiswa gizi itu harus bisa mencontohkan yang baik dan yang benar untuk masyarakat. Ya contohnya adalah dengan penampilan kalian. Penampilan kalian. Kenapa ini Bu? Penampilan nih Bu. Ternyata diharapkan yang badannya gini harus bisa segini, alias normal nih status gizinya. Waduh, udah tuh kayak kan banget nih. Apa bukan nih? Akhirnya kayak jadinya overthinking. Ya Allah, ini gimana ya? Bener nggak ya kuliah di sini?
Ya udah, kan kita coba aja dulu semester 1. Oh ternyata nilainya aman, cuma badannya aja nih yang gak aman. Oke, ya itu deh intinya kalau misalnya obesitas masuk gizi gitu. Dapat tekanan itu nggak cuma sekali doang. Ada lagi nih dosennya atau dosen wajib gitu istilahnya. Karena emang yang mendalami yang namanya itu penyakit-penyakit yang berhubungan dengan obesitas gitu. Penyakit-penyakit istilahnya itu penyakit tidak menular gitu kan. Sama neliti obesitas. Dinasihatin lah, ayo kurus yuk, bisa yuk, kayak gitu kan. Ya jangan yuk, ayo aja Bu. Ini dalam dirinya nih gak ada motivasi nih Bu. Gimana nih Bu? Ya udah, akhirnya ibunya itu akhirnya cuek bebek aja nih, akhirnya sampai semester 7 dibiarin aja, cuma tetap ditanya gimana berat badannya. Alhamdulillah masih tetap. Ya udah, akhirnya saya juga pasrah, tetapi tetap ada usaha nih, baru-baru aja nih ada usaha kan. Nanti kalau diceritain sendiri kenapa ada usahanya nih bisa jadi episode sendiri lagi nih gitu. Oke. Kalau misalnya cerita kenapa sih bisa obesitas, kenapa sih nggak turun-turun sampai sekarang, itu kita balik lalu waktu umur saya 5 tahun. Itu alias TK. Jadi TK ini, saya jujur memang jarang sosialisasi gitu. Pas dulu kecil tuh jarang sosialisasi, jarang keluar rumah. Tiba-tiba saya harus masuk sekolah, harus masuk TK. Dan apa? Dan saya ngelihat teman-teman saya segini, teman saya cuma segini. Ya Allah, itu emak saya langsung diserbu. Bu, susu anaknya itu minum susu apa ya Bu? Kok bisa beda sendiri? Kok bisa 45 kilo nih masuk TK? Akhirnya, ya saya jalanin aja tuh TK 45 kilo. Akhirnya lulus TK besar. Saya berapa? 55 kilo. Saya kelas 1 SD, beratnya berapa? 60 kilo. Itu benar-benar kayak 3 kali biasa. Kayak benar-benar, ya Allah. Itu orang tua saya santai aja. Masih aja tetap kasih makan ini, makan itu kan. Di SD itu, saya 60 kilo kan. Kelas 1. Saya lulus 87 kilo. Naik 27 kilo. SD 6 tahun naik 27 kilo. Bayangin, ini udah pertumbuhan luar biasa nih. Udah pertumbuhan luar biasa lagi. Kan yang biasa-biasa aja nih. Ya, akhirnya sampai orang tua saya tuh nanya ke dokter anak. Kan, anak kenapa? Ini anak kenapa dok? Itu mau salah-salah. Karena saking excitednya cerita tentang saya dan obesitas saya yang mendarah daging. Akhirnya kata dokter, ini kebanyakan makan ayam potong, Bu. Oh, kebanyakan makan ayam potong. Udah, akhirnya nggak dikasih makan ayam potong. Gitu. Tapi makannya mie instan, hari-hari sama telur. Dan tetap aja nggak pernah berhenti yang namanya makan mie instan, ini, itu, junk food, segala macam. Biarpun nggak makan ayam potong lagi, tetap aja badannya kayak ini. Memang porsinya yang salah gitu kan. Memang dari dalam dirinya yang salah. Akhirnya SMP saya asrama. Nah harapan orang tua saya pas asrama itu bisalah turun gitu kan ya. Pas saya 87 kilo masuk asrama nih. Ujung-ujungnya berapa? 120 kilo. Allahu Akbar, ya Allah. Itu naik berapa kilo tuh dari 120 ke 87 kilo. Itu ya benar-benar nggak bisa dibiarin lagi nih. SMA kita lihat lagi. SMA 120, oke naiknya cuma 8 kilo. Saya kelas 3 SMA 128 kilo. Itu benar-benar orang tua saya itu kayaknya ceramah tentang kegemukan, tentang sakit jantung, tentang diabetes, tentang hipertensi, tentang asam urat itu kayak hari-hari gitu kan. Tapi tetap aja bebal gitu kan. Sampai kuliah pun kuliah gizi, berat badannya 128 kilo, tapi saya sekarang udah 114 kilo. Emang lagi diet. Tapi kalau diceritain lagi tentang dietnya kenapa, males saya, nanti itu bisa jadi episode sendiri. Alhamdulillah kan udah turun dikit kan dari 128 ke 114 kilo. Oke, apa sih rasanya gitu jadi orang obesitas ya? Oh tadi cerita tentang obesitas pas saya kuliah yang memang dapat tekanan dari dosen karena saya memang harus mengedukasi masyarakat supaya nggak kegemukan ataupun nggak kekurusan, ya emang agak kurang pantas gitu.
memang dapat tekanan memang untuk menguruskan badan. Tapi kalau misalnya saya sehari-hari gitu ya, jadi orang obesitas tuh nggak enaknya pas saya kuliah nih ya, contohnya nih. Saya kan emang nggak bisa bawa motor, mohon maaf, saya emang nggak bisa ngendarain motor, nggak bisa nyetir gitu kan. Akhirnya saya menggantungkan hidup saya sama yang namanya ojek online. Ojek online dari SMA sampai kuliah nih, sampai semester 7 tetap aja nggak bisa bawa motor gitu kan. Nah, itu memang banyak banget cerita saya tentang ojek online ini yang menyedihkan gitu. Yang pertama itu ya, pas saya di sini pengalaman pertama saya naik ojek online itu yang datang Mio. Saya ingat banget Mio. Bapaknya cancel saya karena Mas ini baru Mas naikin nih udah turun banget stoknya. Itu emang terasa banget sih, kayak jot gitu loh. Ya udah, nggak apa-apa. Akhirnya saya sadar diri. Akhirnya saya pesen Gokar aja, aman gitu kan. Keesokan harinya karena Gokar terus, akhirnya duit itu menipis gitu. Oke lah, saya tetap mengototkan diri untuk pesen Gojek. Pesen Grab yang motor terus gitu. Aman-aman terus nih karena dapat motor-motor yang standar-standar aja, yang kuat-kuat aja. Nah, saya dapet driver, mohon maaf banget bu, itu ibu-ibu badannya kecil banget kayak gitu, kayak 2 kalinya saya gitu, kali berat badannya 40 kilo aja, saya 128 kilo waktu itu ya Allah, bener-bener goyang sana goyang sini, yang kayak bener-bener ada masalah di motornya gitu, sama pengendaranya juga ini kayaknya gemeteran, ibunya takut jatuh gitu kan. Akhirnya saya diturunin pinggir jalan, Mas mohon maaf ini nggak bisa saya ngelanjutinnya, motornya nggak kuat. Oke, akhirnya saya pesen lagi Gokar, pesen lagi Grabcar gitu kan, tapi nggak kuat nih ekonomi saya. Ya udah, besok Gojek aja gitu, Gojek, Grab gitu. Tapi saya selalu bilang, Mas gede nggak apa ya kayak gitu. Oh iya nggak apa kayak gitu. Akhirnya saya setiap naik Gojek ataupun Grab, saya selalu ngomong, saya 100 kilo plus bisa atau enggak, supaya saya nggak kena cancel lagi di tengah jalan, karena malunya itu loh yang luar biasa. Diliatin orang, waduh kenapa ini turun di tengah jalan, waduh kenapa bannya kempes nih. Kalau masalah ban kempes tuh kayaknya udah 4 kali saya ngalamin sama ojek online nih dalam hidup saya. Jadi kayak udah, ya Allah, ya udah duit deh nih Pak, yang penting nanti kita tetap sama-sama, yang penting nggak malu-maluin aja nih diturunin di tengah jalan. Ya udah, kayak itulah akhirnya cerita saya dengan ojek online yang banyak banget lika-likunya. Apalagi kalau misalnya ojek online-nya itu bawa papan sponsor, gimana papan sponsornya itu tuh kalau ada dipasang di belakang gitu kan, misalnya kayak provider free gitu kan, ada papannya di belakang, itu saya harus naik duluan dibandingkan si drivernya. Nah itu malunya setengah mampus cuy. Apalagi kalau misalnya motornya tuh, ya Allah, Mio atau Beat gitu kan, itu kecil banget, saya itu makan space banget, sampai kayaknya drivernya itu di luar dari bangkunya itu. Ya udah kayak gitu ya, harus dimaklumin aja gitu. Makanya saya selalu sekarang sadar diri, Mas Mbak saya 100 kilo plus bisa nggak bawa saya? Oke bisa. Akhirnya itu saya terapkan selama saya sudah hampir 4 tahun di Malang. Oke, kalau cerita itu ya cerita konyol ya istilahnya, tapi juga ada sih sebenarnya cerita sedihnya itu memang banyak banget. Kalau misalnya badan gendut kayak gini tuh, misalnya kita susah banget yang namanya mau ke Batu, mau ke Paralayang, karena motor mana nih yang kuat gitu kan ya, ojek online mana nih yang kuat antar saya gitu. Akhirnya kayak gini nih, harus lagi naik Gokar, harus lagi dikuras duit, kuras sana kuras sini. Ya itulah ya hidup. Tapi kalau selama kuliah di Gizi ini, sama teman-teman 2018 ini, mereka memang suportif gitu, nggak pernah ada yang nyinggung-nyinggung, ya ampun badan kamu gendut banget, kenapa kamu bisa masuk Gizi, kamu sana-sana aja, itu nggak ada sama sekali. Emang angkatan 2018 ini bersahabat banget, malah mereka tuh suportif banget untuk saya tuh mau sehat gitu istilahnya. Karena memang kalau kita bahas secara istilahnya, bahasa kerennya, saintifiknya gitu ya, obesitas itu memang gudangnya penyakit gitu. Makanya saya juga sekarang tuh lagi program diet juga gitu kan, walaupun agak telat pas semester 7. Dan skripsi saya ini juga tentang
ada hubungannya sama obesitas. Gimana kalau saya ngerjain pembahasan, itu yang saya ketik itu obesitas meningkatkan penyakit jantung, obesitas meningkatkan hipertensi, obesitas meningkatkan diabetes mellitus. Orang dengan obesitas rentan mengalami kematian di bawah umur 50 tahun. Itu rasanya kayak kita mau diprediksi mati cepat ini. Kayak tahun lagi kita bakal meninggoy gitu kan. Oke lah, di situ agak mulai sadar setelah mengerjakan skripsi yang memang hubungannya dengan obesitas ini. Nah, pesan moralnya apa sih? Pesan moralnya adalah kalau kalian mau masuk status gizi kalian apapun tuh bisa. Mulai dari yang underweight gitu ya, mulai yang benar-benar kurus banget gitu mau masuk gizi, silahkan. Mau yang normal ya, apalagi yang normal. Mau obesitas, overweight, ya bisa banget kayak gitu. Kalian tenang aja, di sini kalian tuh dapat ilmu gratis yang kalau misalnya kita mau dapat di luar jurusan tuh ya harus bayar, misalnya ke fitness coach atau ke ahli gizi atau ke dokter gizi gitu kan. Nah ini gratis gitu, cuma bayar UKT aja gitu kan, bayar UKT. Kalau dapat beasiswa syukur berarti gratis. Nah itu memang benar-benar nambah insight kalian gitu. Aku juga belajar di sini, belajar banyak banget nih tentang pergizian ini gitu kan. Dan akhirnya memang sadar di satu titik kalau memang ya kayak gini tuh emang nggak sehat dan emang nggak baik. Kalau dulu emang cuek karena bener-bener lingkungan tuh kayak ya udah Wan emang bagus banget kamu kayak gitu pede, kamu bagus, kamu ganteng, kamu biarpun gendut ganteng, kamu biarpun gendut pede kayak gitu. Akhirnya terbuailah saya biarpun kayak gini berarti saya tetap bagus gitu, nggak perlu lagi kurus-kurusan. Tapi akhir-akhir ini memang banyak banget penyakit numpuk di badan gitu ya, kayak penyakit tuh assalamualaikum boleh masuk, penyakit jantung assalamualaikum boleh masuk nggak Zakwan, boleh diabetes assalamualaikum boleh masuk nggak Zakwan, boleh sini hinggap aja. Dan akhirnya ya saya mau diet kayak gitu, alhamdulillah selama kurang lebih 2 bulan terakhir saya sudah 114 kilo dari dulu 128 kilo, lumayan kayak 14 kilo turun kayak gitu. Doain aja pokoknya. Dan di ikom ini juga kan bahas tentang status gizi gitu kan. Ya, kita juga harus mengedukasi masyarakat. Semoga aja dengan program ini makin banyak zakwan-zakwan lain yang mau diet gitu istilahnya kayak gitu. Ya, sekianlah monolog dari saya walaupun nggak ada intinya, walaupun nggak bagus juga ya inti ceritanya. Ya, semoga bisa diambil pelajarannya. Bye.